Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Mobil Toyota Fortuner tahun 2016, Fortuner VRZ. Pelanggan mengeluhkan ketika menyalakan AC, tombol AC-nya ngeblank ya. Layar AC-nya ngeblank, ditekan on off tidak mau respon. Mari kita coba konfirmasi gejalanya terlebih dahulu. Kita on-kan mesin. Ya, kita sudah menyalakan mesin. Mari kita konfirmasi ke bagian panel AC-nya. Nih. Ya. Nih. Kita tekan auto. AC on. Ya, panel AC ngeblank, tidak memuncul padahal sudah kita tekan tahan. Nih AC. Ya, sudah kita tekan tahan AC otomatisnya. Panel AC tidak respon atau ngeblank. Mari kita coba cek scan DTC komputernya terlebih dahulu. Apakah ada kode DTC yang muncul terkait panel AC yang ngeblank. Mari kita coba scan terlebih dahulu. Apakah ada muncul kode diagnos terkait AC yang ngeblank ya. Mari kita coba cek connect to vehicle terlebih dahulu. Loading, please wait. Kita tunggu ya. Kita langsung masuk ke sistem AC ya, air conditioner. Kita cek DTC nya apakah ada kode DTC yang muncul terkait indikator AC blank, tidak mau respon. Ini untuk kondisinya tidak ada DTC yang tersimpan ya, nih kosong semua. Tidak ada DTC tersimpan, kosong semua, tetapi indikator AC ngeblank. Ini ya, ini kita tekan auto, tidak mau menyala nih. Biasanya di sini ada yang muncul ya ketika kita nyalakan. Nih
indikator AC ngeblank ya, tidak mau respon. Hasil scan DTC tidak ada scan diagnos yang muncul. Tidak ada kode diagnos atau DTC yang tersimpan, tetapi terjadi malfungsi di tombol AC. Mari kita coba cek ke kabel-kabelnya terlebih dahulu ya. Kita buka repair manual terlebih dahulu. Apa saja yang harus kita cek ketika ada indikator AC yang ngeblank. Mengacu pada repair manual, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan fuse ya. Kita cek power source-nya terlebih dahulu. Untuk panel AC, power source-nya ada di IG1 nomor 4 nih ya. Nih kita cek terlebih dahulu fuse-nya nih. IG1 nomor 4 10 ampere. Kita cek tahanan sekringnya. Kita cek apakah sekringnya putus atau tidak. IG1 nomor 4 10 ampere. Ya, untuk lokasi sekringnya nomor 3 dari atas ya nih. 1 2 3 nih 10 ampere. Kita cek tahanannya terlebih dahulu. Kita cabut. Baru kita cek tahanan sekringnya. Ini ya untuk hasil pemeriksaan sekringnya bagus ya nih. Tidak putus. Nih. Hasil pemeriksaan sekring bagus. Proses pemeriksaan berikutnya ya, setelah dilakukan pemeriksaan pengukuran tahanan sekring bagus, IG1 nomor 4 10 ampere ya, untuk sekringnya tidak putus. Langkah berikutnya kita pastikan ada tegangan input ataupun output yang masuk dari junction block ya. Kita pastikan untuk tegangannya nih, fuse IG1 nomor 4 nomor 3 dari pinggir ya, 10 ampere. Kita pastikan tegangannya. Ini kita cek tegangan inputnya. Ini untuk hasil ukurnya tegangan input oke ya, 13 volt. Kita cek untuk tegangan outputnya. Untuk tegangan outputnya bagus ya. Jadi untuk sekring IG1 nomor 4 bagus, tidak ada yang putus. Arus juga ada keluar ataupun arus masuk ataupun arus keluar. Mari kita coba cek langkah berikutnya ke repair manual. Langkah apa yang harus kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan fuse IG1 nomor 4? Langkah berikutnya setelah kita melakukan pemeriksaan power source utama dan hasilnya bagus, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan power source ECU backupnya. Untuk sekring yang diukur adalah ECUB nomor 3 nih. ECUB nomor 3 ya, 10 ampere. Nih, ECUB nomor 3 10 ampere, nomor 7 dari atas. Mari kita coba cek tegangan inputnya ya. Untuk pemeriksaan kunci kontak kondisi on, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 nih 10 ampere. Kita cek tegangan inputnya ya, normalnya adalah 12 volt. Nih, untuk hasil ukurnya bagus. Kita cek lagi untuk tegangan outputnya. Ini kita pindah ke sebelah dan hasil ukurnya bagus. Nih untuk power source ECU backupnya, ECUB nomor 3, sekringnya bagus. Mari kita coba cek untuk yang masuk ke amplifier AC nya ya. Kita lanjut ke pemeriksaan kabel input yang masuk ke amplifier. Pin yang diukur pin 21 ya, warna putih nih. Pin 21 warna putih. Kita cek power source backupnya, kunci kontak kondisi on ya. Nih kita cek. Ini hasil ukurnya bagus. Kita cek power source ECU backupnya bagus ya. Untuk hasil ukurnya tegangan input yang masuk ke amplifier bagus. Langkah berikutnya kita cek yang tahanan kabelnya, tahanan masanya, jalur ground. Kita rubah ke tahanan. Ini untuk jalur tahanannya masih yang sama tadi ya, pin 14 warna hitam putih nih.
Untuk jalur ECU backupnya bagus ya, tegangan input bagus 12 volt, tahanan jalur massa juga bagus 0 ohm ya, 0,3 ohm, masih masuk standar. Jadi untuk hasil pemeriksaan power source utama dan power source backup bagus. Mari kita coba cek untuk jalur-jalur yang lainnya. Lanjut ke repair manual lagi ya. Mengacu pada repair manual, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan tegangan input yang masuk ke soket amplifier ya. Untuk soket amplifier letaknya di bawah sini dekat pedal rem ya. Ini untuk amplifier. Kita copot soketnya, pin yang diukur pin 1 warna hijau nih ya. Untuk arus plusnya pin 1 warna kabel hijau. Kunci kontak kondisi on. Untuk proses pemeriksaannya kunci kontak kondisi on. Mari kita cek untuk tegangan input yang masuk ke amplifier ya. Normalnya adalah 12 volt. Nih kita cek, tempelkan ke massa. Nih untuk hasilnya oke ya, tegangan input masuk ke amplifier. Nih jadi hasil pemeriksaan untuk plus yang masuk ke amplifier oke. Mari kita coba lakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu melakukan pengecekan jalur kabel massanya. Pin yang diukur adalah pin warna 14, warna kabel putih strip hitam ya. Untuk langkah berikutnya yang diukur adalah massanya, pinnya pin 14 warna kabel putih hitam. Nih ini warna kabelnya ya. Kita cek tahanannya. Ini kita rubah ke selektor tahanan, kita tempelkan ya. Untuk hasilnya bagus, tahanan kabel 3,2 ohm ya, masih masuk standar. Jadi untuk pemeriksaan kabel plus dan minus yang masuk ke amplifier bagus ya. Mari kita coba lakukan pemeriksaan berikutnya. Kita lihat repair manual lagi. Setelah semua pemeriksaan tegangan input ke amplifier AC bagus, langkah berikutnya kita pindah ke AC controller. Kita cek terlebih dahulu untuk arus yang masuk ke switch AC controllernya ya. Kita colokkan terlebih dahulu. Kita cek ke AC controllernya ya. Nih di sini AC controller sekaligus ECU AC-nya. Kita cek soket belakangnya, kita cek tekanan inputnya. Apakah ada tekanan masuk atau tidak? Ya, untuk langkah pemeriksaan berikutnya kita cek untuk tegangan yang masuk ke panel AC ya, atau ECU AC-nya. Nih yang diukur pin nomor 2 warna biru nih untuk plusnya, dan masanya adalah pin nomor 4 putih dan hitam. Kita cek tegangannya ya. Nih untuk tegangan masuknya bagus ya, ada 13 volt. Kondisi pemeriksaan mesin harus hidup ya. Nih kondisi mesin hidup, pemeriksaan tegangan input yang masuk ke panel. Nih untuk hasil pemeriksaan plus dan minusnya bagus, 13 volt ya. Mari kita coba lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Mengacu pada repair manual, kita buka repair manual terlebih dahulu. Ya, untuk proses berikutnya adalah melakukan pemeriksaan jalur komunikasi LIN ya, untuk jalur MPX-nya yang dari AC controller atau ECU-nya. Nih pin nomor 3 warna merah nih ya. Kita cek kabelnya, pin nomor 3 warna merah. Ya, pin nomor 3 warna merah dengan yang di amplifier AC. Nih yang di amplifier AC juga pin nomor 37 warna merah. Nih kita cek jalur kabelnya, kita cek tahanan komunikasi linnya untuk komunikasi MPX. Nih kita cek untuk hasil tahannya berapa ya, 0,6 ohm ya, masih di bawah 1 ohm, berarti masih masuk standar. Jadi untuk jalur komunikasi atau tahanan kabel jalur linnya bagus. Mari kita coba cek untuk jalur berikutnya. Pemeriksaan jalur komunikasi lin ya. Kita cek apakah ada kebocoran jalur, karena normalnya tidak boleh ada kebocoran jalur komunikasi lin ya. Ini untuk yang kita cek adalah pin nomor 37 warna merah ya, yang di amplifier AC. Kita cek ke massa.
normalnya harus tidak ada tahanan ya. Nih kita cek, kita tempelkan masa dan hasilnya ada tahanan ya. Ini kita curigain untuk jalur kabel komunikasi LIN ada yang short atau bocor ke ground langsung, jadi mengakibatkan panel AC error. Untuk langkah perbaikannya kita coba lakukan perbaikan pada jalur komunikasi LIN ya. Untuk hasil pemeriksaan kebocoran dengan ground, ada kebocoran dengan massa ya. Normalnya harusnya tidak boleh ada kebocoran dengan ground. Nih kita melakukan pemeriksaan yang di amplifier AC pin 37 warna merah. Mari kita coba lakukan pengecekan yang di amplifier AC nya ya, yang di kontrol panel AC atau ECU AC. Ini pin nomor 3 warna merah juga. Ini kita cek apakah ada bocor massa juga. Kita hubungkan ke massa ya. Untuk yang dari amplifier AC dan controller AC juga ada bocor ya. Nih normalnya harusnya tidak boleh hubungan dengan massa, dan ini hasil ukurnya jalur komunikasi LIN MPX nya bocor atau short dengan ground. Ini ya, ada pemeriksaan 1,5 ohm. Jadi jalur komunikasi LIN yang harusnya tidak ada hubungan dengan massa ini terhubung dengan massa, jadi mengakibatkan panel AC atau controller AC jadi ngeblank atau error. Untuk langkah perbaikannya kita perbaiki jalur komunikasi LIN-nya. Proses konfirmasi pengukuran tahanan kabel LIN ya. Sebelumnya kita curigain untuk kabel LIN-nya, jalur komunikasi MPX-nya terjadi short atau bocor dengan ground. Ini sudah kita perbaikin ya, kita potong jalurnya, kita bikin kabel baru nih. Ini udah kita bikin kabel baru ya. Kita cek sebelumnya ada tahanan atau hubungan dengan ground atau short ground ya. Nih kita konfirmasi, kita cek tahanannya, kita tempelkan ke ground. Ini untuk hasil ukurnya bagus ya, sudah tidak ada hubungan atau short dengan ground. Sebelumnya ketika memakai jalur yang lama ada kebocoran dengan bodi atau short ground. Nih hasil ukurnya setelah dilakukan perbaikan penggantian kabel jalur LIN, kabel sudah tidak short dengan bodi atau ground ya. Untuk langkah perbaikannya dilakukan penggantian atau perbaikan kabel yang bocor atau short ground. Nih mari kita coba konfirmasi ke bagian panelnya ya, apakah sudah bisa menyala atau tidak setelah dilakukan penggantian kabel yang bocor. Proses konfirmasi keluhan setelah dilakukan perbaikan yaitu dengan cara melakukan perbaikan jalur kabel yang short atau bocor dengan massa ya. Ini sebelumnya ada keluhan panel AC blank, AC tidak dingin. Mari kita coba cek konfirmasi keluhannya. Kita on kan mesin terlebih dahulu. Ya, kita cek ke bagian panel AC nya. Sebelumnya panel AC ketika ditekan tidak ada respon atau blank error ya. Ini kita coba konfirmasi setelah dilakukan perbaikan penggantian kabel yang short atau bocor dengan massa. Ini kita nyalakan ya. Untuk AC nya sudah menyala ya. Ini kita off kan, kita nyalakan lagi. Sebelumnya panel atau indikator AC tidak respon atau blank ataupun error karena disebabkan adanya jalur kabel yang short atau bocor dengan massa ya.
Setelah dilakukan perbaikan, panel AC kembali normal. Nih, kita konfirmasi untuk bagian belakang. Ya. Bagian belakang sudah oke. Sebelumnya panel AC depan error, AC mobil tidak bisa menyala atau AC mati total. Setelah dilakukan perbaikan dari jalur kabel yang short atau bocor dengan massa, panel AC kembali normal. Mobil Fortuner VRZ tahun 2016. Yeah.